Bab 301. Misi berantai, sepertiga. Misi, menaklukkan bandit setan serigala. Status, lengkap. Hadiah, 300 poin rumah telah ditambahkan ke status anggota rumah. Tanda pisah. Rumah pencuri malam Noah poin, 700. Tanda pisah. Misi berantai, 2/3. Misi, gunakan pemimpin bandit. Deskripsi 1, mengendalikan pemimpin bandit yang diperbudak, Raja Serigala Emas untuk memancing burung beo yang maha tahu. Deskripsi 2, tangkap burung beo maha tahu hidup-hidup. Deskripsi 3, bawa burung beo maha tahu hidup-hidup ke pemimpin rumah, S. White. Hadiah, 500 poin rumah. Waktu, 100 hari. Hukuman, tidak ada. Tanda pisah. Misi berantai, 3/3. Misi, kunci. Catatan, selesaikan misi rantai kedua untuk membuka misi ketiga. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah dengan ragu menutup panel misi. Ia masih tidak mengerti mengapa S tidak mengalaminya terlebih dahulu tentang rangkaian misi aneh ini dan membiarkannya mengatasinya sendiri. Apakah dia sedang mengujiku? Pikir Noah karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Dan dia bukanlah anak berusia 4 tahun yang tidak memahami hal ini setelah melihat misi kedua. S tentu saja punya niat yang sama saat memberikan misi ini kepada Noah. Ia ingin melihat bagaimana Noah menyelesaikannya dengan petunjuk-petunjuk kecil yang diberikannya melalui misi-misi. Dia bisa saja mengatakan niatnya yang sebenarnya dan selesai. Namun, dia tidak melakukannya karena dia tahu masa depan mereka penuh dengan kesulitan dan duri. Dan Noah baru mengenal konsep pencurian. Itulah sebabnya dia membuat misi-misi ini untuk menguji kemampuan adaptasi dan aklimatisasinya karena seorang pencuri tahu bagaimana cara berubah dan bereaksi terhadap situasi serta tetap tenang bahkan ketika peluangnya tidak berpihak padanya. Misi pertama adalah menguji kesabaran dan keterampilan bertarungnya, yang S tahu dapat ia selesaikan dengan sedikit kesulitan. Misi kedua ini adalah untuk menguji kemampuan pencariannya karena burung beo maha tahu ini adalah perantara informasi dan tikus licin yang dicari di seluruh Dark Ocean di Mendukedom. Banyak orang yang mencari burung beo yang maha tahu dan ingin mencabik-cabiknya karena dia mengetahui banyak rahasia kotor mereka dan caranya mengumpulkan informasi yang sangat mengejutkan dan misterius. Itulah sebabnya beberapa orang secara khusus mencarinya untuk mengungkap rahasia ini atau memperbudaknya agar berhasil untuk mereka. Namun hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang pernah menangkap burung nuri maha tahu ini. Juga tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas aslinya karena ia terlalu licik dan teliti. Mengenai bagaimana Buck bisa berhubungan dengan All-Knowing Parrot, bahkan Pablo pun tidak mengetahuinya. Tetapi Pablo pernah menjadi anggota Wolf Demon Bandits dan salah satu wakil pemimpin karena statusnya yang tinggi sebelumnya. Kelompok bandit ini dibuat oleh Buck untuk berkelahi dengan karavan pesaing klannya dan membuat masalah bagi mereka, sehingga bisnis klannya sendiri dapat berkembang, dan tetap berada di puncak rantai makanan bisnis Iron Demon City. Dia juga mendapat dukungan penuh dari ayahnya. Pablo kejam di masa-masa awalnya dan entah bagaimana berteman dengan Buck lalu dijebak ke Wolf Demon Bandits oleh Buck yang cerdik, yang tahu tentang status Pablo sebagai putra bungsu pemimpin klan iblis besi perak. Namun, yang tidak pernah diduga Buck adalah Pablo ternyata adalah sampah dan bahkan dikeluarkan dari klan iblis besi perak karena kekhawatirannya dan skandal awalnya. Pada akhirnya, Pablo pun ditendang keluar oleh Buck dari Wolf Demon Bandits karena statusnya sebagai sampah. Dan ia juga takut Pablo akan menjatuhkannya dengan kekuatan yang sedikit. Pablo tentu saja tidak punya pilihan selain bertahan dan merahasiakannya. Dia tidak berani mengungkap operasi gelap Buck, dan dia juga tidak mampu, dan bahkan dia mengungkap Buck. Tidak ada yang akan percaya dan membayangkan sampah. Lagi pula, dia tidak bisa membunuh Pablo secara terang-terangan. Meskipun dia mengibarkan bendera, dia tetaplah putra pemimpin klan setan perak. Itulah sebabnya Buck meninggalkan Pablo sendirian dan terpuruk dalam kesengsaraannya sendiri. Namun, tidak diduga Buck adalah S akan mencuri perhatian Pablo dan kemudian memburunya, sehingga ia dapat menemukan burung beo maha tahu melalui dirinya. Ketika Noah menginterogasi Buck tentang burung beo yang maha tahu, dia juga tercengang dan akhirnya mengerti betapa sulitnya misi keduanya.
Dia bahkan ingat pernah mendengar tentang burung beo mahatau dari sipir Cane, tetapi dia tidak pernah terlalu memperhatikan dunia luar. Dia tidak cukup tertarik, dan dia juga tidak punya waktu untuk disia-siakan karena dia ingin menjadi kuat untuk membalas dendam. Bagaimana kamu menghubungi burung beo yang maha mengetahui? Tanya Noah dingin pada Buck. Buck juga merasa bingung karena tampaknya, Tuan, barunya mengetahui segalanya tentang operasi dan rahasianya. Yang tidak dia mengerti adalah bagaimana Noah tahu tentang burung beo yang maha mengetahui dan dirinya sendiri. Karena dia selalu sangat berhati-hati untuk tidak pernah berbicara tentang burung beo yang maha mengetahui dengan siapapun dan hanya dua wakil pemimpinnya yang merupakan pembantu yang tahu tentang hal itu yang sekarang sudah meninggal di dekatnya. Namun, dia yakin kedua orang mati itu tidak akan diselamatkan, jadi siapa yang akan diselamatkan? Baiklah, waktu untuk memikirkannya sudah lama berlalu, dan dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Noah karena kontrak-kontraknya. Kecuali dia tidak ingin mati secara mencolok, dia harus mengatakan kebenaran tentang segalanya. Aku tidak, kami selalu menghubungi melalui perantara dan aku tidak pernah bertemu orang aslinya. Buck menjawab dengan jujur. Mata Noah tiba karena dia tahu Buck tidak bisa berbaring di atasnya dan ini berarti dia sedang mengejar hantu. Apa saja kesepakatan yang telah kalian buat dan di mana perantara ini? Noah bertanya dengan dingin dengan sedikit niat membunuh. Dia tentu saja merasa tercerai-berai sekarang karena 500 poin rumah dipertaruhkan. Jantung Buck bergetar saat merasakan niat membunuh. Dia tahu jika, tuannya, ini tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan mati. Saya memasok mereka dengan barang-barang yang saya jarah dari berbagai karavan, dan mereka menjualnya untuk saya setelah mengambil komisi. Mengenai perantara, selalu orang yang berbeda. Saya harus meninggalkan pesan di tempat khusus untuk menghubungi mereka dan setelah 7 hari akan ada perantara yang mengambil barang dari saya dan setelah 7 hari berikutnya saya menerima pembayaran di tempat yang sama dari orang yang berbeda. Bab 302. Jantung Buck bergetar saat merasakan niat membunuh. Dia tahu jika, tuannya, ini tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan mati. Saya memasok mereka dengan barang-barang yang saya jarah dari berbagai karavan, dan mereka menjualnya untuk saya setelah mengambil komisi. Mengenai perantara, selalu orang yang berbeda. Saya harus meninggalkan pesan di tempat khusus untuk menghubungi mereka dan setelah 7 hari akan ada perantara yang mengambil barang dari saya dan setelah 7 hari berikutnya saya menerima pembayaran di tempat yang sama dari orang yang berbeda. Pablo dengan cepat menceritakan segalanya tentang bagaimana dia menghubungi dan berurusan dengan burung beo yang maha tahu. Bukankah dia seorang pialang informasi? Noah bertanya dengan dingin. Pablo segera menjawab, ya, dia adalah seorang pialang informasi dan dengan uang, Anda dapat membeli informasi apapun darinya. Selama dia tahu, dia akan menjualnya kepada Anda, tidak peduli seberapa besar rahasianya. Namun, ini hanyalah sebagian dari apa yang dilakukan oleh burung beo maha tahu, dan hanya orang-orang yang membuat kesepakatan dengannya yang mengetahuinya. Meskipun ia terkenal karena jaringan informasi gelapnya, ia juga menjalankan pasar gelap. Orang-orang itu menyebutnya, Sindikat Spica, dan burung beo maha tahu tampaknya adalah pemimpinnya. Lebih jauh lagi, sindikat ini didukung oleh banyak orang kuat, kebanyakan penjahat dan orang-orang seperti saya, yang ingin menjaga tangan mereka tetap bersih. Ini merepotkan. Siapa yang mengira burung beo maha tahu ini menjalankan sindikat gelap ini selama ini, dan mungkin inilah alasan dia belum tertangkap. Noah merenung dengan muram, haruskah aku kembali dan melaporkannya kepada pemimpin? Dia mungkin tidak tahu tentang ini, kan? Noah benar. Tidak tahu atau pernah membayangkan bahwa pedagang informasi kecil yang ingin ditangkapnya itu adalah seorang bos sindikat selama ini, atau dia tidak akan pernah memberikan misi semacam ini kepada Noah. Tidak, jika aku kembali tanpa berusaha, pemimpin mungkin akan berpikir untuk meremehkanku. Aku harus menyelesaikan misi ini apapun yang terjadi, setidaknya aku tidak bisa kembali sebelum batas waktu 100 hari berakhir. Noah dengan cepat menyingkirkan ide untuk kembali ke samping dan memperkuat tekadnya. Dia harus menemukan solusi atas kesulitannya sendiri. Selain itu, dia juga punya petunjuk untuk digunakan.
Aku ingin kamu menghubungi perantara ini sekarang juga. Noah tahu jika dia ingin menghubungi burung beo yang maha tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Ya, segera saja. Buck segera setuju. Buck tahu bahwa ia baru saja mendapatkan kesempatan hidup baru, jadi ia segera bergerak sambil menuntun Noah menuju bagian lain hutan besar itu, yang cukup tandus. Tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Tempat itu tampak normal sebagaimana mestinya. Noah juga mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada tempat ini. Namun, Buck tampaknya tahu kemana dia akan pergi, dan segera dia berhenti di depan pohon tertinggi di daerah ini. Tanpa menunggu perintah Noah, dia mengeluarkan sebuah batu putih kecil yang diukir dengan simbol rune khusus. Noah mengamati dengan dingin tanpa mengganggu tindakan Buck. Dia melihat Buck meletakkan batu putih di batang pohon yang agak berlubang dan saat batu itu menyentuh batang pohon, sebuah pintu kecil muncul. Susunan ilusi. Noah mendengus dingin, dengan sedikit keheranan di matanya yang tanpa ekspresi. Ya, ini adalah salah satu metode komunikasi burung beo maha tahu. Buck mengangguk tanda mengiyakan saat membuka kompartemen kecil itu dan berkata, kita tinggal masukkan surat itu ke dalamnya, dan mereka akan tahu. Bagaimana mereka tahu kau menaruhnya di sini, di tengah hutan belantara? Noah tentu saja ragu. Ini, Buck juga bingung bagaimana dia bisa menjawabnya sebelum dia berkata sambil mendesah kecil, sejujurnya, Tuan, saya juga tidak tahu tentang ini, tetapi mereka akan menjawab tepat dalam 7 hari. Baiklah, mari kita tunggu di sini selama 7 hari dan jika tidak ada yang datang, aku akan meletakkan kepalamu di kompartemen itu setelah 7 hari. Buck bergidik mendengar kata-kata Noah yang disertai dengan niat membunuh. Dia tahu wanita ini sama sekali tidak bercanda. Tolong ampuni saya, Tuan. Dia segera memohon belas kasihan. Meskipun dia seorang budak, dia tahu Noah tidak tertarik padanya sejak awal. Noah mungkin mendekatinya karena all-knowing parrot dan jika dia merasa Noah tidak berguna, Noah akan mati dan tamat. Diam. Noah mendengus dingin. Kalau bukan karena nilai Buck, dia pasti sudah membunuhnya sekarang juga dan terbebas dari beban ini. Wajah Buck yang berwarna keemasan pucat pasi, tetapi dia tidak berani membantah, dan diam-diam mengikuti Noah dan bersembunyi di tempat persembunyian yang sangat dekat dengan pohon tinggi. Mereka dapat melihat semuanya dari sini sementara mereka tetap bersembunyi dengan baik. Oh, Dewa Agung Baphomet, tolong selamatkan orang hina ini sekali ini saja, dan aku akan berhenti melakukan kejahatan ini. Buck kini hanya bisa berdoa kepada Dewa Agung mereka, tidak ada yang lain. Tanda pisah. Sementara Noah dan Buck bersembunyi tidak jauh dari pohon tinggi itu, di luar pandangan mereka berdua, seekor burung kecil seukuran kepalan tangan tengah mengamati keduanya dengan matanya yang cerdas tanpa berkedip. Setelah burung kecil itu melihat Noah dan Pablo bersembunyi alih-alih meninggalkan area itu, paruhnya yang kecil membuka dan menutup beberapa kali, tetapi tidak mengeluarkan suara seolah-olah tidak bersuara. Akan tetapi, pada saat paruh burung itu terbuka dan tertutup, jauh sekali dari kota setan besi di dalam sebuah ruangan luas yang dipenuhi lukisan dan hiasan indah, sesosok iblis yang bagaikan peri tengah bermeditasi namun kelopak matanya yang mempesona terbuka tiba-tiba, menampakkan 2 bola mata berwarna biru laut. Sekilas keheranan melintas di matanya sebelum niat membunuh yang paling kecil bocor dan menghilang sepenuhnya saat dia kembali ke dirinya yang tenang dan menyendiri. Dia menggumamkan sesuatu dan beberapa saat kemudian seekor burung kecil terbang ke dalam ruangan yang indah itu dan hinggap di jari biru esnya yang ramping. Tempat persembunyian Iron Demon City telah dibobol. Kirim perintahku. Hentikan semua transaksi di area itu. Bab 303. Hari demi hari berlalu saat Es benar-benar asyik berlatih tanpa ada tanda-tanda waktu. Kecuali waktu istirahat, dia mengabaikan dan melupakan segalanya. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk sepenuhnya berfokus pada keterampilan dan tekniknya tanpa khawatir tentang apapun. Pada hari ini, Es tenggelam dalam prinsip-prinsip pembongkar rahasia dari manual pembongkar pencuri surga, yang merupakan prinsip-prinsip terdalam dan tersulit dalam manual ini tetapi juga yang paling berguna bagi Es. Pada saat ini, sebuah platformasi yang telah selesai melayang di antara tangannya dan sekumpulan 15 simbol rune perlahan terlepas dari platformasi tersebut,
seakan-akan ingin terlepas dari platformasi tersebut. Pemberitahuan baru tersedia. Akan tetapi, suara sistem yang tanpa ekspresi terngiang dalam pikiran S di saat yang penting ini, dan dia kehilangan fokusnya sesaat dan platformasi serta simbol-simbol berubah menjadi debu hitam. Persetan denganmu. S mengumpat kesal. Dia hampir saja membongkar platformasi bintang 5, tetapi suara sistem telah mengalihkan perhatiannya sejenak, dan sekarang seluruh platformasi hancur. Ini mungkin merupakan kelemahan terbesar dari buku petunjuk pembongkaran pencuri surga karena jika dia gagal membongkar dan memulihkan material, ki pembongkaran yang terkompresi akan langsung mengubah objek tersebut menjadi debu atau terkadang meledakkannya. Kesampingkan bagian ini, S baru saja mengetahui bahwa dirinya sangat hebat dalam prinsip Heaven Stellar Dismantler karena suatu alasan dan kemajuannya sangat luar biasa. Dengan ekspresi kesal, dia membuka panel notifikasi untuk melihat mengapa sistem merusak paradenya. Sama dengan. Panel pemberitahuan. Bahasa Indonesia, garis bawah. Rumah pencuri. Sistem telah menganggap misi rantai kedua pemimpin rumah gagal. Alasan, batas waktu berakhir. Hukuman, tidak ada. Sama dengan. Alis S berkerut saat melihat laporan kegagalan yang di luar dugaannya. Karena dari sudut pandang S, menangkap burung nuri Maha Tahu seharusnya mudah bagi Noah karena dia mendapat bantuan dari Buck. Tetapi sepertinya dia terlalu meremehkan Noah atau terlalu melebih-lebihkan burung nuri Maha Tahu ini. Dengan ekspresi ambivalen, S memerintah sambil mendesah, membuat misi baru. Tanda pisah. Jauh di dalam hutan besi. Noah memasang ekspresi dingin namun malu di matanya saat dia melihat ke depan. Bahasa Indonesia, garis bawah. Misi berantai, 2/3. Misi, gunakan pemimpin bandit. Status, gagal. Hukuman, tidak ada. Tanda pisah. Catatan, misi rantai ketiga terhapus karena kegagalan misi kedua. Bahasa Indonesia, garis bawah. Buck berlutut di samping Noah dengan tatapan mata lelah dan lesu. Ia tahu Noah sudah mati karena sudah lebih dari 100 hari sejak mereka mencari All-Knowing Parrot atau petunjuk apapun tentangnya. Setelah tidak ada seorang pun yang datang pada minggu pertama ketika mereka meninggalkan surat di kompartemen pohon, Buck tahu ada sesuatu yang tidak beres. Akan tetapi, Noah tidak membunuhnya dan membiarkannya begitu saja karena menurutnya belum ada gunanya membunuhnya saat ini karena Buck cukup berguna karena dia adalah putra penguasa kota. Noah bukanlah pembunuh yang tidak punya pikiran, dan dia sangat cerdas. Dia hanya ingin mengintimidasi Buck sebelumnya, jadi dia akan membagi semuanya jika dia bersembunyi. Namun, semua tidak berjalan sesuai rencananya karena bahkan setelah menunggu selama 30 hari tidak ada yang datang ke tempat ini, dan dia hampir menghajar Buck sampai mati. Namun dia mengendalikan diri dan mulai mencari petunjuk lain dengan bantuan Buck karena dia tahu hutan di balik tangannya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka tidak menemukan apapun dan tak lama kemudian batas waktunya pun berakhir dan mengakibatkan misinya gagal. Saat ini, niat membunuh Noah meroket karena dia malu terhadap dirinya sendiri karena gagal dalam misi ini dan menghadapi S setelah dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Buck tentu saja menjadi sasaran niat membunuhnya, karena semua itu terjadi gara-gara Buck tidak bisa menghubungi burung beo yang Maha Tahu dan bahkan tidak tahu apapun tentangnya. Buck hanya berlutut di sana dengan ekspresi datar, bahkan dengan niat membunuh yang kuat ini. Dia telah lama menerima kematiannya sejak perantara itu tidak muncul. Noah hendak memenggal kepala Buck untuk melampiaskan kekesalannya, tetapi suara sistem kembali terngiang dalam benaknya, memberitahunya bahwa ada misi baru, dan dia pun segera membuka panel dengan rasa tidak yakin sambil mengabaikan Buck untuk saat ini. Bahasa Indonesia, garis bawah. Pemimpin rumah pencuri S. White telah mengeluarkan misi. Tanda pisah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi, kembali. Deskripsi, bawa pemimpin bandit, Raja Serigala Emas, kembali ke pemimpin rumah. Hadiah, 10 poin rumah.
Waktu, 10 hari. Hukuman, minus 500 poin rumah. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Dia marah. Noah merenung, melihat misi dan hukuman tersebut, dan entah mengapa dia merasa sakit hati saat mengira Es marah padanya. Namun, dia segera mengabaikan perasaan itu dan menatap Buck yang lesu dan merasa lega karena dia tidak membunuhnya terlalu cepat, atau dia akan kehilangan 500 poin rumah. Bangun, kita pulang, kata Noah dengan dingin. Kau tidak akan membunuhku. Buck tentu saja bingung karena di matanya Noah adalah sosok mengerikan yang akan membunuh tanpa ragu. Kelangsungan hidupnya selama ini bagaikan mimpi baginya dan setiap hari ia mengira bahwa hari itu adalah hari terakhirnya, dan sekarang, wanita itu lagi-lagi tidak membunuhnya. Bangun saja kalau tidak mau kehilangan lidahmu, kata Noah dengan nada jengkel. Kita mau kemana sekarang? Aku tidak tahu tempat lain lagi. Kita cari di seluruh hutan saja. Bunuh saja aku dan selesai. Ucap Buck dengan getir, tanpa ada tanda-tanda perlawanan lagi. Dia sudah menerima kenyataan bahwa dia adalah orang mati, apapun yang terjadi. Kita akan kembali ke kota iblis besi. Noah mengatakan yang sebenarnya untuk memotivasi Buck lagi. Dia bisa saja menggunakan kontrak budak untuk memaksa Buck bergerak, tetapi dia tahu begitu iblis menerima kematiannya, ia tidak akan bergerak sedikit pun, bahkan jika Anda menyiksanya tanpa henti. Inilah sifat bawaan setan. Bahkan orang yang paling pengecut pun bisa menjadi sangat tidak takut begitu mereka menerima kematian, dan itulah mengapa hampir mustahil bagi ras lain untuk memperbudak iblis karena mereka tidak akan tunduk pada ras lain. Bab 304. Kita akan kembali ke kota iblis besi. Noah mengatakan yang sebenarnya untuk memotivasi Buck lagi. Dia bisa saja menggunakan kontrak budak untuk memaksa Buck bergerak, tetapi dia tahu begitu iblis menerima kematiannya, ia tidak akan bergerak sedikit pun, bahkan jika Anda menyiksanya tanpa henti. Inilah sifat bawaan setan. Bahkan orang yang paling pengecut pun bisa menjadi sangat tidak takut begitu mereka menerima kematian, dan itulah mengapa hampir mustahil bagi ras lain untuk memperbudak iblis karena mereka tidak akan tunduk pada ras lain. Bahkan Noah hanya tunduk pada Es karena ia mendapat dukungan seorang dewa. Kembali, seperti dugaan Noah, mata Buck yang lesu langsung berbinar karena keinginannya untuk hidup kembali bangkit. Sebab dalam benak Buck, begitu mereka memasuki Iron Demon City, siapapun akan mudah mengenalinya karena sifat-sifat sukunya. Begitu para pengawal yang bertugas memeriksa melihat penampilannya yang terluka parah dan pakaiannya yang compang camping, mereka tentu akan menganggapnya tidak pantas dan menolongnya tanpa ragu karena statusnya sebagai tuan mereka. Ya, kami akan kembali. Sekarang pergilah, kata Noah dengan dingin sebelum ia mulai berjalan menuju tempat yang dikatakan oleh iblis gemuk itu untuk menemuinya jika ia ingin diantar pulang. Noah tahu sekarang bahwa ia harus sangat berhati-hati karena Buck akan kembali bersamanya. Meskipun demikian, ia bertekad untuk menyelesaikan misi ini, dengan cara apapun. Tanda pisah. Di dalam ruang rahasia bawah tanah. Sudah 7 hari sejak Es mengeluarkan misi untuk membawa Buck kembali. Es tampaknya tidak bisa lagi fokus pada latihannya setelah mengetahui Noah telah gagal dalam misi yang seharusnya sangat mudah baginya. Terlebih lagi, dia belum kembali dan sekarang dia mulai khawatir. Apakah aku terlalu kasar padanya? Gumam Es karena ia merasa sedikit bersalah karena memberikan misi yang sulit kepada Noah dan jika sesuatu terjadi padanya, ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Pada saat ini, sistem tiba-tiba berbicara dengan nada main-main dalam suaranya. Orang yang berhati lembut tidak cocok untuk memimpin pasukan, orang yang mati syahid tidak cocok untuk mengelola keuangan, dan orang yang emosional tidak cocok untuk membuat keputusan. Es tercengang mendengar komentar tiba-tiba ini. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya dari sistem atau membaca di buku. Namun, ia dapat memahami makna mendalam di balik kata-kata ini, gumamnya setelah merenung dengan saksama, siapa yang emosional tidak boleh membuat keputusan. Aku tidak boleh membiarkan emosi mengaburkan penilaianku. Apakah ini yang ingin disampaikan sistem kepadaku? Mata Es berbinar pada saat berikutnya. Sistemnya benar. Sebagai seorang pemimpin, saya tidak boleh membiarkan emosi dikaburkan oleh penilaian.
Jika saya bersikap terlalu lunak padanya, dia mungkin berpikir saya meremehkannya. Tepat saat S tengah tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba sensasi jiwanya bergejolak, menyadarkannya dari pingsannya. Selama lebih dari 3 bulan dia tinggal di tempat ini, dia jarang sekali merasakan kehadiran siapapun di sini, yang secara gamblang mengisyaratkan bahwa tempat ini telah ditinggalkan oleh seluruh anggota klan iblis besi perak, atau bahkan para penjaga pun jarang sekali datang ke sini untuk berpatroli. Dengan sedikit fokus, S menemukan salah satu dari 2 tanda jiwa yang sangat familiar. Kemudian, bibirnya melengkung membentuk senyum yang memuaskan. Saya tidak khawatir tentang apapun. S segera mengenakan topeng tipu daya 100 wajah dan wajah aktif 6 dan kembali menjadi iblis besi perak, Pablo, sambil tampil benar-benar dingin dan tanpa ekspresi. Pada saat itu, pintu tersembunyi dari ruang rahasia itu tiba-tiba terbuka dan sesosok iblis wanita ramping mengenakan topeng gelap berjalan dengan anggun di depan S, dan di belakangnya ada iblis tak sadarkan diri yang terbungkus ki gelap sedang melayang dekat dengannya. Tanpa sepatah kata pun, iblis wanita anggun ini berlutut dengan satu kaki sambil menundukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mengecewakanmu, pemimpin." S berpura-pura tidak menunjukkan ekspresi apapun saat menatap Noah, tetapi pada saat itu, senyum tak berdaya muncul di wajah iblisnya saat dia melepaskan topengnya, memperlihatkan wajah aslinya yang sangat tampan. Dia berkata, "Saya sudah bilang pada Nona Noah, sebelumnya tolong jangan berlutut atau melakukan hal seperti ini di hadapan saya bukan diktator, hanya pencuri kecil. Bagaimanapun, saya senang Anda kembali dengan selamat, dan itu yang terpenting." Sebelumnya S sempat berpikir untuk menegur Noah dengan dingin karena ia telah gagal dalam menjalankan misinya dan mengejeknya, namun setelah melihat dan merasakan emosi Noah, ia tidak kuasa lagi untuk melaksanakan rencananya. Kepribadiannya tidak seperti ini, dan dia merasa sangat tidak nyaman berpura-pura di depan anggota timnya sendiri, yang mana tidak sesuai dengan moral dan integritasnya. Meskipun dia seorang pencuri, dia masih memiliki prinsipnya sendiri dan sistem juga memberinya petunjuk untuk mengikuti keyakinannya sendiri. Tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Noah tidak tahu apakah S bercanda atau tidak, tetapi ketika dia melihat senyum jujur dan mata jernihnya tanpa ada tanda-tanda kemarahan atau kepura-puraan, dia tidak bisa menahan rasa bersalah karena telah mengecewakannya sementara dia masih memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Kalau saja itu sipir tongkat, dia pasti akan menghukumnya dengan keras. "Jangan menatapku dengan tatapan rumit itu. Kita ini pencuri dan jika aku memarahimu, itu sama saja seperti pencuri memanggil pencuri lainnya." S mencibir sambil bercanda. Noah terdiam mendengar perkataan S dan tak kuasa menahan rasa hangat di hatinya. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama seseorang memperlakukannya dengan begitu hangat. Melepaskan hadiahnya, S menyampaikannya tanpa ragu. Noah juga menerima pemberitahuan tentang selesainya misinya, dan sekarang dia memiliki 710 poin rumah. Tetapi dia tidak senang sedikit pun, karena dia gagal dalam misinya yang sebenarnya. Dia masih ingin mengatakan sesuatu ketika, "Ceritakan padaku tentang hasil panenmu." Sebelum Noah bisa mengucapkan sesuatu, S bertanya dengan sungguh-sungguh, dia ingin tahu apa yang salah dengan misinya. Bab 305. Setelah itu, Noah menceritakan semua yang terjadi saat dia menjalankan misinya dan tentang rincian yang dia kumpulkan dari Buck, yang masih belum sadarkan diri. S kini mengerutkan kening, alisnya sedikit bertautan. Ia cukup heran ketika mendengar tentang burung beo Mahatau secara terperinci dan akhirnya mengerti mengapa Noah gagal dalam misinya. Burung beo Mahatau ini adalah seorang pemimpin sindikat, bagaimana bisa begitu mudah melacaknya, dan Noah tidak bersalah di sini. Akulah yang meremehkan target dan memberikan misi tanpa berpikir panjang. Tetapi meskipun burung beo Mahatau ini adalah orang yang berhati-hati dan licik, itu tidak masuk akal. Bagaimana dia tahu Noah bersembunyi di sana menunggu perantara dan dengan mudah menghindarinya? Pasti ada seseorang atau sesuatu di dekat sini yang membantu burung beo Mahatau, dan bahkan bisa menghindari deteksi Noah. Nah, selamat datang di benua iblis perkasa, S. S tersenyum mengejek diri sendiri ketika dia memikirkan semua kemungkinan, dan dia tahu apapun mungkin terjadi di sini.
Sejujurnya, S ingin menangkap burung beo Mahatahu dan kemudian mengasimilasi ingatannya, sehingga ia dapat dengan mudah membentuk jaringan informasi rahasia yang dibagikan dengan semua sumber informasi burung beo Mahatahu. Noah akan menjadi pencipta dan penanggung jawab organisasi rahasia ini menggantikannya, sementara dia akan tetap bersembunyi dan terus berkembang. Namun, burung beo Mahatahu ini telah jauh melampaui ekspektasinya, dan karakter ini sama sekali bukan sekadar perantara informasi. Orang ini mungkin sangat banyak akal dan cerdik. Tidak akan mudah untuk menangkapnya, tetapi satu hal yang pasti, dia sangat berhati-hati dan memiliki kognisi. Tetapi itu juga berarti orang ini memiliki cara yang sangat menakjubkan untuk mengumpulkan informasi dan menyebarkannya tanpa tertangkap oleh siapapun, renung S. Semakin dia memikirkan burung beo Mahatahu ini, semakin yakin dia bahwa dia tidak akan bisa menangkapnya dalam waktu dekat dan orang ini mungkin tidak ada di kota setan besi sama sekali. Jadi dia memutuskan untuk melupakannya untuk saat ini dan fokus pada hal-hal yang ada di tangannya. S berkata sambil mendesah dalam, Nona Noah, ini salahku karena memberimu misi yang mustahil ini dengan pertimbangan singkat. Mohon maafkan aku. Noah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu sama sekali bukan salah pemimpin. Burung beo Mahatahu ini hanya pandai dan berhati-hati. Dia tahu S sungguh-sungguh mengakui kesalahannya dan meminta maaf padanya dan ini sudah cukup baginya, dan dia juga salah di sini karena dia tidak melaporkan penemuannya lebih awal dan tetap bertindak atas kemauannya sendiri. Kita kesampingkan dulu masalah tentang burung nuri Mahatahu ini, untuk sekarang, kita akan menangkapnya pada akhirnya karena orang seperti ini pasti akan melakukan kesalahan, atau siapa tahu dia akan mengejar kita karena dia suka mengumpulkan informasi. Aku rasa dia tidak akan tertarik pada kita dalam waktu dekat. S tersenyum ambigu ketika mengucapkan bagian terakhir. Mengejar kami. Ucapan S tentu saja membuat Noah bingung karena dia tidak mengerti apa maksud pemimpinnya. Kau akan segera tahu, tapi sebelum itu, aku harus berurusan dengan tamu yang kau bawa ke sini. S hanya tersenyum sambil mengalihkan fokusnya ke bak yang tak sadarkan diri, yang dibungkus jubah gelap oleh Noah sehingga tak seorang pun bisa mengenalinya. Dia telah bersusah payah untuk membawanya kembali, dan hanya dia yang tahu betapa sulitnya bergerak sambil menggendong putra penguasa kota. Namun dia tidak mengeluh karena dia tahu S percaya padanya dan itulah mengapa dia memberinya misi ini sejak awal. Noah segera melaporkan hal lain, pemimpin, kurasa para penjaga kota iblis besi sedang mencarinya. Ketika aku kembali ke kota, kusir itu berbicara tentang hilangnya salah satu tuan muda klan iblis besi emas, dan pemimpin klan itu sedang mencarinya dengan gila-gilaan. Aku bahkan melihat banyak penjaga di jalan-jalan dalam perjalanan kembali ke sini. Itu wajar saja karena dia adalah putra pemimpin klan dan juga bukti nyata dari tindakan penipuannya. Jika seseorang mendapatkan informasi ini dan menyebarkannya, klan setan besi perak dan klan setan besi perunggu akan mendapatkan alasan untuk bersatu dan menggulingkan klan setan besi emas dari posisi penguasa kota. S mencibir dengan nada mencemooh. Dia tahu tentang konflik antara tiga klan pendiri kota setan besi dan klan setan besi emas cukup kuat dan memiliki koneksi yang luas, jadi tidak ada seorang pun yang berani dengan mudah menargetkannya. Namun setelah berita tentang bisnis gelap klan setan besi emas bocor, kedua klan pendiri lainnya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka menyerang klan setan besi emas dengan dalih keadilan kematian. Saat itu, tidak ada seorang pun yang mampu menolong klan setan besi emas. Sekarang, bahkan Duke Iblis Laut pun akan ikut campur dalam masalah ini lagi, karena itu sama saja dengan menyiramkan air kotor ke dirinya sendiri. Itulah sebabnya pemimpin klan setan besi emas mencari putranya selama berbulan-bulan setelah ia menghilang dari hutan setan besi. Namun sayang, bagaimana ia bisa menemukan bak dengan mudah ketika Noah terus berpindah-pindah di seluruh hutan besi dan kultivasinya hanya satu atau dua alam kecil di atasnya. S akhirnya melancarkan aksinya, dia menggunakan penyelidikan jiwa dari posisi duduknya, dan ki jiwa surgawi yang tak terlihat melesat ke arah kepala bak yang tak sadarkan diri bagaikan anak panah. Noah juga merasakan ki yang tak tergantikan dan tercengang saat merasakan kekuatan ki ini. Dia tidak mengenal ki jiwa ini karena dia tidak pernah bersentuhan dengannya dan tidak mengenal sifat-sifatnya.
Terlebih lagi, ki jiwa es adalah surgawi, dan akan cukup sulit untuk memverifikasinya secara lengkap. Hanya jika dia menggunakan ki jiwa duniawi, maka orang-orang dapat menentukannya. Noah hanya menganggap ini adalah kemampuan pencarian jiwa, khusus es yang sebelumnya dia gunakan pada Pablo dan ki ini ada hubungannya dengan itu, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya dan hanya mengamati saja. Kalau saja dia tahu ini adalah ki jiwa, bukan hanya ki yang dicampur dengan keterampilan acak, dia akan sangat takut karena dia tahu es adalah seorang kultivator bela diri setelah bepergian bersamanya, dan mustahil bagi seseorang untuk memiliki kedua jenis ki tersebut, bahkan para dewa pun mungkin tidak akan mampu melakukannya. Es dengan tenang mengumpulkan semua kenangan Buck dan dengan cepat mengasimilasinya. Setelah insiden mendadak dengan Heaven Stealer Dismantler manual, kecepatannya dalam mengasimilasi dan mengumpulkan kenangan menjadi semakin mencengangkan. Seakan-akan lautan pengetahuannya mendapat semacam dorongan. Dia hanya tidak tahu apakah itu semua asumsinya atau kenyataan. Meskipun demikian, dia senang karena itu hanya akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Setelah beberapa menit, Es akhirnya menghentikan penyelidikan jiwanya karena dia mendapatkan segalanya dari Buck. Mata Es berbinar karena ketidakpastian saat melihat kenangan Buck tentang burung beo Mahatau dan transaksi dengannya. Dia berkata jujur saat mengatakan tidak pernah bertemu orang sungguhan dan selalu berurusan dengan perantara yang berbeda. Yang menarik perhatian Es adalah setiap perantara yang dikirim oleh All-Knowing Parrot adalah iblis tanpa kultivasi. Bahkan bisa dikatakan mereka manusia. Benar-benar orang yang licik, menggunakan iblis fana untuk melaksanakan perintahnya dan kalaupun mereka tertangkap, mereka akan dianggap remeh dan di mata para pembudidaya mereka hanya serangga yang tidak berarti sehingga mereka bahkan tidak perlu repot-repot mencurigai mereka. Es tiba-tiba sampai pada kesimpulan ini dan mendapati karakter burung beo Mahatahu ini semakin menarik. Namun, dia tidak membiarkan pikiran-pikiran itu melayang terlalu lama dan berkata kepada Noah, lemparkan dia ke dalam ruangan kelima melalui jendela di kediaman utama klan iblis besi perak setelah menghancurkan kontrak perbudakan. Pastikan tidak ada seorang pun yang menemukanmu. Dengan begitu, dia juga tidak akan terbangun terlalu cepat. Bibir Es melengkung membentuk senyum nakal saat ia memberitahu Noah cara menghadapi Buck. Ia tidak menyelamatkan mukanya karena, di matanya, setiap celah itu berharga, dan ia tidak ingin mengisinya dengan iblis. Karena ia sudah memiliki wajah iblis suku Iron Demon, ia tidak menginginkan yang lain dan potensi iblis-iblis ini rendah sejak awal. Ia tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka di atas spesies mereka, atau itu akan menarik terlalu banyak perhatian yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya dia sudah lama memutuskan setelah mengambil ingatan Pablo bahwa dia hanya akan menyelamatkan muka dari iblis garis keturunan tingkat tinggi atau dalam keadaan darurat. Dia hanya punya 100 slot, dan dia tahu lebih dari siapapun bahwa bagi seorang pencuri ini jauh dari cukup, dan dia tidak tahu kapan toko sistem akan ditingkatkan juga, jadi lebih baik aman daripada menyesal. Noah merasakan senyum Es yang ingin menebar perselisihan setelah dia mendengar rencananya untuk menghadapi Buck dan tidak dapat menahannya, tetapi matanya menjadi cerah dengan sedikit kegembiraan. Saya akan segera melakukannya. Dia segera menyetujui tugas ini. Bab 306. Noah hendak melakukan tugasnya ketika Es bertanya padanya dengan ambigu, di mana cincin penyimpanannya. Dia tidak mendapatkan pemberitahuan pencurian sama sekali kali ini, sementara dia mendapatkan pemberitahuan pembunuhan, yang berarti Noah tidak pernah mengambil bandit-bandit yang mati itu atau cincin penyimpanan Buck. Ini adalah satu-satunya hal yang tidak dapat diterima oleh Es. Noah tidak mengerti apa maksud Es, tapi dia tetap menjawab, tidak. Aku tidak pernah mengambil barang milik targetku setiap kali aku membunuh mereka. Es mengerutkan bibirnya dan bertanya, lalu bagaimana dengan dia? Dia budak, dan tidak pantas bagiku mengambil milik seorang budak. Jawab Noah tanpa jeda. Noah berkata jujur, selama bertahun-tahun bekerja di bawah Warden Chane, dia tidak pernah mengambil barang milik targetnya. Bahkan jika mereka sangat kaya karena sukunya percaya setiap orang yang meninggal akan meninggalkan dendam dan penyesalan dalam barang milik mereka, dan mereka akan terkena kutukan. Es mengerutkan kening. Ini bukanlah hal yang ingin didengarnya dan berkata dengan serius, katakan padaku jika seseorang menyebut dirinya seorang alkemis, tetapi dia tidak tahu apapun tentang alkimia.
Apakah dia benar-benar dapat dianggap sebagai seorang alkemis hanya karena dia menyebut dirinya seorang alkemis? Tanpa menunggu jawaban Noah, dia melanjutkan dengan tajam. Kita adalah pencuri, dan mencuri adalah tugas kita, atau kita tidak akan menjadi pencuri jika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Selain itu, jangan lupa bahwa kamu masih perlu mengumpulkan bahan-bahan untuk teknik pemurnian dan latihan alkimiamu. Siapa tahu, cincin yang dikenakan orang itu mungkin memiliki satu atau bahkan dua bahan utama untuk teknik penyempurnaanmu, dan kau akan membuangnya begitu saja. Kami pencuri, bukan pembunuh. Kami punya moralitas dan integritas sendiri. Kalau mencuri, kami mencuri sesuka hati tanpa peduli perasaan korban. Lain halnya kalau mencuri dari orang miskin atau menindas yang lemah. Tapi selama targetnya orang kaya, kami ambil saja apa yang kami mau karena orang kaya itu memang pantas mendapatkannya. Mata Noah berbinar penuh keraguan saat melihat tatapan tajam S. Ia tidak punya kata-kata untuk membantahnya saat ini karena S mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya yang sekarang menjadi pencuri atau thief assassin hanyalah gelar kosong. Meskipun Noah telah sepenuhnya menerima menjadi wadah bagi Dewi Pencuri, tetapi kebiasaannya tetap sama. Dia adalah wanita sombong yang berintegritas dan sombong. Bagaimana dia bisa mengubah dirinya sendiri dan membuang integritasnya begitu cepat? Bagaimanapun, semua butuh waktu. Noah mendesah pelan sebelum menjawab, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya, pemimpin. S tahu butuh waktu bagi Noah untuk mengakui kesalahannya seperti dirinya, dan dia tidak bisa memaksanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Dia hanya bisa melakukannya secara perlahan. Lebih baik kau mengerti dan tidak khawatir. Aku tidak akan memaksamu mencuri dari seseorang yang tidak pantas mendapatkannya, dan aku sendiri tidak pernah melakukannya. Tapi orang itu pantas mendapatkan ini dan seluruh klannya. Dia membunuh dan menjara siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman bagi bisnis klannya, sementara ayahnya sepenuhnya mendukungnya. Sementara itu, klannya membasmi klan manapun yang menjadi ancaman bagi mereka tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Kematian hanyalah belas kasihan bagi orang-orang seperti mereka, jadi itulah mengapa kita mencuri segalanya dan membiarkan mereka hidup seperti anjing setelahnya. Membunuh sangatlah mudah, sedangkan mencuri sangatlah sulit, tetapi dengan lebih banyak manfaat dan kepuasan diri. S dengan sabar menjelaskan apa yang dipikirkannya tentang jalan hidup seorang pencuri. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak berhak untuk mengajar siapapun saat ia masih menjadi pencuri magang menurut sistem. Namun ia tidak keberatan untuk berbagi pengalaman dan wawasannya sendiri dengan sesama pencuri dan anggota rumah. Ini juga akan memenuhi sebagian perannya sebagai pemimpin rumah. Noah juga mengerti apa yang S coba katakan padanya, bahwa mencuri bukan sekadar jalan yang mengerikan, kejahatan, atau jalan yang tidak bermoral. Selama tidak digunakan untuk kejahatan, apakah itu benar-benar pencurian? Selain itu, ini adalah dunia kultivasi, dunia yang kejam, tempat kekuasaan rimba belantara berkuasa. Hukum hanya untuk yang lemah, sementara yang kuat membuat hukum untuk yang lemah. Sesederhana itu. Pencuri hanyalah sebuah gelar di dunia kultivasi, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan seorang martir dapat merampok harta seseorang di sini dengan dalih keselamatan dan belas kasihan. Tanpa sedikit pun keraguan, Noah akhirnya menguatkan tekadnya dan melepaskan cincin penyimpanan dari jari manis bak. S tersenyum tipis puas saat melihat ini dan sesaat kemudian mendengar pemberitahuan sistem. Sama dengan. Anggota Thief House Noah Knight berhasil mencuri. Buka di sini untuk memeriksa detailnya. Hadiah, 30.000 poin pencuri. Tanda pisah. Poin pencuri, 1.447.650. Sama dengan. Jadi, jika ada anggota rumah yang mencuri, saya hanya akan diberi poin pencuri. Tidak ada pencurian tingkat rendah, menengah, atau tinggi, dan simbol pencuri juga tidak terpicu. Saya juga dapat melihat detail barang jarahan yang dijarah anggota tersebut. Baiklah, kurasa ini sudah cukup. S sangat gembira dengan penemuan ini dan juga memahami bagaimana pencurian yang dilakukan oleh anggota rumah pencuri itu berhasil. Bahkan tanpa pencurian level
hanya anugerah poin saja sudah cukup bagi S. Noah, sebaliknya, juga mendengar pemberitahuan yang sangat berbeda dari S. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pencurian berhasil. Pencurian, satu harta karun ruang penyimpanan kelas 1 rendah yang terisi. Terbuka untuk melihat detail lebih lanjut. Hadiah, 3.000 poin rumah. Tanda pisah. Rumah pencuri malam Noah poin, 3.720. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apa, aku juga bisa mendapatkan poin rumah dengan cara ini? Kali ini pikiran Noah menjadi tak percaya saat melihat pemberitahuan dan jumlah HP yang sangat banyak. Dia tidak pernah menyangka ada cara untuk mendapatkan poin rumah, dan yang harus dia lakukan hanyalah mencuri. Terlebih lagi, ketika dia teringat 7 bandit lain yang dia bunuh tanpa mengambil cincin penyimpanan mereka, penyesalan besar menyelimuti dirinya, dan dia hampir menangis. S juga melihat panel di depan Noah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dengan sedikit keheranan. 3.000 poin rumah sama dengan 30.000 poin pencuri dan nilai tukarnya sama dengan toko pertukaran. Nah, ini juga berarti semakin banyak poin rumah yang mereka peroleh, semakin banyak poin pencuri 10 kali lipat yang akan kudapatkan. Terkait imbalan poin rumah yang didapat Noah, S tidak terlalu kaget karena akan sangat tidak adil bagi Noah jika ia tidak mendapatkan apapun setelah mencuri yang lain dan sistem akan melakukan apa saja untuk memotivasi para penghuni rumah untuk mencuri. Noah berseru sambil segera memberitahu S tentang penemuan barunya. Pada akhirnya, dia sangat berterima kasih kepada S dan berkata, "Terima kasih, pemimpin, telah menunjukkan jalan yang benar kepadaku, atau aku mungkin akan kehilangan kesempatan luar biasa ini. Jangan sebut-sebut, lagi pula kita ini sesama anggota rumah. Sekadar mengingatkan, pastikan kau mencuri semuanya sebelum target terbunuh, atau kau tidak akan mendapatkan HP dari kematian." S segera memberinya beberapa petunjuk, karena ini juga terkait dengan TP-nya. Noah mendengarkan dengan penuh perhatian dan kesadaran menghampirinya saat S menceritakan kepadanya tentang hal orang yang sudah meninggal itu. Dia penuh dengan rasa terima kasih dan pujian untuk S dan dengan cepat menunjukkan cincin penyimpanan yang baru saja diambilnya dari bak kepada S dan berkata, "Terimalah ini sebagai tanda terima kasihku, pemimpin. Simpan saja, ada aturan tanpa syarat antara pencuri, yang menemukan berhak menyimpan." S menolak cincin penyimpanan itu tanpa ragu karena itu adalah nilai Noah dan membutuhkannya saat ini. Lagi pula, dia selalu bisa mencuri lebih banyak. Perkataan S menyentuh hati Noah dan tidak mendesaknya lebih jauh. Ia tetap berkata jika S membutuhkan sesuatu dari cincin penyimpanan itu, ia tinggal mengatakannya, dan Noah akan memberikannya tanpa ragu. Setelah kejadian singkat ini, Noah segera membawa bak yang tak sadarkan diri itu menuju perkebunan utama Silver Iron Demon Clan, yang tidak terlalu jauh dari tempat persembunyian rahasia mereka yang penuh ekstasi. Setelah mengetahui rahasia mendapatkan poin rumah dengan cepat, dia ingin mencuri lebih banyak sekarang, dan semua moralitasnya berubah menjadi asap. S tidak menghentikannya dan hanya menyuruhnya untuk berhati-hati dan tidak menargetkan orang yang kuat. Salah satu alasan dia tidak menghentikannya adalah agar dia bisa mendapatkan pengalaman dalam seni mencuri, sedangkan alasan lainnya tentu saja poin pencuri gratis. Terlebih lagi, Noah sama kuatnya dengan para tetua pertama dari 3 klan pendiri kota Iblis Besi. Itulah sebabnya S tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Dia juga bisa bersembunyi di sini jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah Noah pergi, S masih tenggelam dalam pikirannya tentang semua informasi yang didapatnya dari bak. Pada akhirnya, dia mendesah pelan sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Aku harus meningkatkan prinsip-prinsip Heaven Stellar Dismantler manual setidaknya ke tingkat 1 sebelum muncul. Mencuri di sini terlalu berbahaya. Tapi begitu aku mulai, itu akan menjadi hari masuknya Sky Stellar ke benua iblis yang perkasa." Bab 307. 6 bulan lagi berlalu dengan cepat. S tetap terpesona dalam pelatihannya dan dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Tetapi dalam 6 bulan ini, Kota Setan Besi tidak simen 6 bulan lalu karena beberapa kejadian yang mengejutkan.
Peristiwa pertama terjadi 6 bulan lalu ketika putra pemimpin klan Iblis Besi Emas yang hilang ditemukan di kamar nona pertama klan Iblis Besi Perak. Konon, pemimpin klan Silver Iron Demon hampir membunuh putrinya sendiri dan Buck karena marah dan bahkan memuntahkan darah. Jika bukan karena semua tetua yang menghentikannya, Buck dan nona pertama klan Silver Iron Demon akan dipotong menjadi 8 bagian karena perselingkuhan ini. Pada akhirnya, penguasa kota sendiri yang harus datang dan mengambil putranya, sekaligus memberikan kompensasi berupa lamaran pernikahan kepada klan Iblis Besi Perak yang murka atas kesalahan putranya. Pemimpin klan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan ini atau seluruh kota setan besi akan berubah menjadi kacau karena klan setan besi perak akan berperang dengan setan besi emas. Pemimpin klan besi emas tahu bahwa tidak ada gunanya terlibat dalam perang demi putranya yang tidak berguna dan cepat-cepat menyetujui pernikahan dua kekasih, meskipun dia tidak takut perang, tetapi dia takut klan iblis besi perunggu ikut campur dalam masalah ini juga. Berita ini tentu saja menjadi topik hangat di seluruh Iron Demon City dan bahkan menyebar ke kota-kota terdekat di Ocean Demon Dukedom. Adapun mengapa ini menjadi topik hangat adalah karena nona pertama dari klan Iblis Besi Perak itu mengalami keterbelakangan psikologis, jika bukan karena ayahnya yang memanjakannya karena istri pertamanya yang sudah meninggal, dia pasti sudah lama meninggal atau dibuang ke tempat pembuangan sampah. Tidak seorang pun tahu apa yang dilihat Buck Silver dalam dirinya, tetapi orang-orang hanya bisa meratap sambil mengatakan cinta itu benar-benar buta. Skandal yang mengejutkan ini belum cukup. Berita lain datang dari kota Duke, Ocean Demon Dukedom, yang merupakan salah satu bawahan Demon Duke Livy yang telah ditinggalkan dan melarikan diri dengan sesuatu yang sangat berharga bagi Demon Duke. Walaupun benda itu tidak dipublikasikan, pelakunya adalah Night Demon, dan kepalanya diberi hadiah besar dan bantuan dari Ocean Demon Duke Mansion, yang menggegerkan para bos lokal dan para pemburu bayaran. Namun, kedua kejadian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejadian ketiga di dalam Iron Demon City. Informasi ini adalah pencurian yang merugikan di dalam Iron Demon City. Pertama, tidak ada yang peduli dengan pencuri ini karena korban pencurian ini adalah orang yang tidak penting dan para iblis itu hanya berpikir pencuri ini pada akhirnya akan disita oleh para penjaga kota. Selain itu, semua orang mengira ini hanyalah iblis pengembara yang sudah bosan hidup dan mencari masalah dengan mencuri karena ini bukan hal baru. Namun, semua orang akhirnya memperhatikan ketika pencurian lain terjadi dan kali ini pencuri ini merampok pedagang pembaruan ekstrim dari cincin penyimpanannya sambil memotong seluruh tangannya. Kali ini, pos jaga kota harus menanggapi masalah ini dengan serius saat mereka mulai menyisir kota untuk menemukan pencuri yang berani itu. Namun, ini masih belum cukup untuk membangkitkan minat para petinggi itu. Pencurian lain terjadi. Kali ini tangan putra tertua pemimpin klan Iblis Besi Perunggu. Ini adalah titik terakhir yang membuat mereka tak sanggup lagi, dan seluruh klan Iblis Besi Perunggu mengecam pencuri keji itu dan bersumpah untuk memenggal kepalanya dan memberikannya pada babi. Bahkan para pengawal pribadi klan Iblis Besi Perunggu itu pun ikut terlibat dalam pencarian massal pencuri itu. Akan tetapi, bukan saja pencurinya tidak ditemukan, perampokan pun tak kunjung berhenti. Awalnya hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan pencuri beraksi, namun lama-kelamaan menjadi 4 atau 5 kali pada bulan berikutnya karena makin banyak tangan yang dipotong. Kota setan besi akhirnya dilanda kekacauan dan orang-orang mulai melampiaskan kemarahan mereka kepada klan setan besi emas, yang bahkan tidak dapat menangkap pencuri gila dan orang-orang tidak lagi merasa aman di jalan. Karena modus yang dilakukan pencuri ini sangat mengerikan, semua korbannya tidak dapat melihat bayangan sang pencuri sebelum tangan mereka dipotong. Tidak ada yang tahu dari mana pencuri ini berasal, tetapi ia tidak pernah membunuh siapapun, dan semua korbannya adalah orang-orang kaya di Iron Demon City. Orang-orang bahkan menyebut pencuri ini, pencuri haus tangan, karena ia selalu memotong tangan korbannya. Setiap orang kini takut mengenakan cincin penyimpanan di jari mereka, dan beberapa bahkan mulai berhenti memakainya dan menyembunyikannya sehingga si pencuri haus tangan tidak akan mengejar mereka. Namun, pencurian itu tidak pernah berhenti, dan tidak seorang pun dapat mengenali pencurinya. Keributan terbesar yang disebabkan oleh pencuri ini adalah ketika ia memotong tangan seorang tetua klan besi emas.
Berita ini menimbulkan sensasi dan semua orang ingin melihat siapa sebenarnya si pemberani ini, tetapi sayang, bahkan setelah 6 bulan, tidak seorang pun dapat menemukan pencuri ini, dan ini mirip dengan legenda kelam dari Iron Demon City. Tanda pisah. Di dalam suatu ruangan yang luas, banyak setan dengan warna kulit dan tanduk yang berbeda-beda sedang duduk mengelilingi sebuah meja segitiga besar. Satu hal yang mengherankan umum pada iblis-iblis ini adalah bahwa ekspresi mereka suram dan jelek, yang membuat atmosfer ruangan ini mencekik dan gelap. 3 setan yang tinggi dan kekar duduk di setiap sisi meja segitiga itu dengan wajah muram seolah-olah seseorang baru saja membunuh ayah mereka. Kami, klan iblis besi perak, bermaksud melakukan survei seluruh kota untuk menangkap psikopat bajingan yang suka memotong tangan orang tak bersalah. Kata iblis kekar di salah satu ujung meja segitiga dengan kulit perak berkilau itu dengan tegas. Uria, apa kau pikir kami tidak memikirkannya? Biar ku beritahu saat kalian duduk-duduk saja, kami, klan iblis besi perunggu, sudah memindai seluruh kota 2 kali. Kali ini, iblis berkulit perunggu gelap yang duduk di tepi kedua meja menegur dengan sedikit amarah. Semua orang di sini tahu bahwa klan iblis besi perunggu adalah yang pertama kali mencari orang gila ini tetapi gagal total dan bahkan kehilangan 18 tangan. Aku bertanya-tanya apakah klan iblis besi perunggu masih kompeten. Uria mencibir dengan nada meremehkan. Uria adalah pemimpin klan iblis besi perak, sementara iblis besi perunggu ini adalah pemimpin klan iblis besi perunggu, Trey. Uria, ayo kita selesaikan ini untuk selamanya. Trey langsung marah karena wajah tuanya yang berwarna perunggu itu dipenuhi dengan kemarahan yang sangat besar. Baiklah, aku paling benci wajah perunggumu. Uria juga berdiri saat auranya yang kuat semakin kuat. Cukup, iblis berkulit keemasan cerah di tepi ketiga meja segitiga itu akhirnya berbicara saat aura seperti gunung yang menyesakkan dilepaskan di dalam ruangan. Kita di sini untuk membahas masalah pencuri gila itu dan bagaimana cara menghadapinya. Jika kita terus bertengkar di antara kita sendiri, kita hanya akan membantunya. Dia tentu saja pemimpin klan setan besi emas, dan penguasa kota setan besi, Elian Golden Iron. Baik pemimpin perak maupun perunggu tidak punya pilihan lain, selain berhenti karena Elian mengatakan kebenaran, dan menyingkirkan pencuri gila ini lebih penting daripada dendam pribadi mereka saat ini. Elian tak lagi bertele-tele, karena ia tahu kedua setan tua itu sudah lama dendam terhadap satu sama lain, dan mereka tak tahan melihat satu sama lain lebih dari beberapa tarikan napas sebelum mulai berkelahi. Dia berkata dengan tenang, aku tahu semua orang telah kehilangan sesuatu karena pencuri gila itu, dan dia menjadi semakin berani dari hari ke hari. Baru hari ini, dia memotong 5 tangan klan iblis besi emas milikku yang tidak jauh dari wilayah kita. Sekarang setan-setan takut meninggalkan rumah mereka atau membuka toko-toko mereka. Para pedagang juga berhenti berdagang dengan kota kami. Mereka menganggapnya terlalu berbahaya dan meragukan serta mempertanyakan kredibilitas kami untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi bisnis mereka. Berita ini sudah sampai ke kota-kota lain di Ocean Demon Dukedom, dan hampir semua orang menertawakan Iron Demon Tribe kita. Baru kemarin, aku menerima surat dari Demon Duke Livy sendiri. Pada titik ini, Elian berhenti karena ekspresinya serius. Semua orang yang ada di dalam ruangan berseru sambil menatap Elian dengan tidak percaya. Apa yang dikatakan Duke Livy? Tanya Uria dengan muram. Dia tahu tidak akan ada hal baik yang terjadi dari ini. Segala yang ada di dalam ruangan dengan sabar menunggu jawaban Elian. Bab 308. Apa yang dikatakan Duke Livy? Tanya Uria dengan muram. Dia tahu tidak akan ada hal baik yang terjadi dari ini. Segala yang ada di dalam ruangan dengan sabar menunggu jawaban Elian. Bohong jika orang-orang di dalam ruangan ini mengatakan mereka tidak tahu tentang karakter Livy dan cara dia melakukan sesuatu. Dia kejam dan tegas. Dia tidak akan menoleransi siapapun yang menghalangi jalannya dan membasmi masalah dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Itulah sebabnya semua orang di Ocean Demon Dukedom takut kepada Duke Livy, dan mereka tidak berani melakukan kejahatan di siang hari yang membosankan, atau mereka tahu Duke Livy akan menyingkirkan mereka, dan mereka bahkan tidak akan tahu kapan dan bagaimana. Saat ini,
Kota terbesar kedua di kerajaan iblis laut telah menjadi seperti kota hantu karena seorang pencuri gila dan suku iblis besi tampaknya tidak mampu menangani masalah ini dengan baik. Bagaimana mungkin Duke Laifi tetap diam sementara suku iblis besi merusak kedamaian dan reputasi Kadipaten Iblis Laut? Bagi para adipati iblis, tidak ada yang lebih penting daripada reputasi dan kekuatan mereka, atau konsekuensinya akan mengerikan. Elian mendesah pelan sebelum berkata tanpa nada, Yang Mulia Adipati Laifi, hanya mengatakan satu kalimat, suku setan besi punya waktu 1 bulan untuk menangkap dan mengeksekusi pencuri gila itu di depan umum atau akan ada penantang. Ruangan itu sunyi seperti kuburan ketika mereka mendengar kata-kata Elian. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu makna tersembunyi di balik kata penantang? Seluruh benua iblis tahu siapapun dapat menantang iblis bangsawan tingkat tinggi untuk memperebutkan gelarnya, selama mereka memiliki kekuatan. Namun, yang tidak diketahui oleh setan-setan lokal adalah bahwa tantangan-tantangan ini dapat dihentikan jika Anda mempunyai pendukung yang kuat dan menyingkirkan penantang tersebut sebelum ia sempat mencapai rumah Anda atau pengaruhnya cukup untuk mengintimidasi penantang tersebut agar berpikir 2 kali sebelum menantang seseorang dengan pendukung yang kuat. Suku iblis besi selama ini berada di bawah suku iblis lautan gelap karena mereka sangat setia dan berharga bagi Kadipaten Iblis Lautan Gelap. Jadi, tidak ada seorang pun yang berani menantang gelar markes mereka selama mereka tidak ingin dibunuh oleh Istana Adipati Lautan. Akan tetapi, sekarang setelah suku setan besi membuat kekacauan di kerajaan setan laut, Adipati Laifi dengan tegas memutuskan untuk menyingkirkan mereka dengan menggunakan pedang orang lain sambil menghancurkan mereka dengan dalih aturan. Uriah mengerutkan bibirnya dan berkata, ini hanya intimidasi. Kami memasok biji-biji berharga selama beberapa generasi ke Ocean Demon Mansion. Bagaimana mungkin Yang Mulia, Laifi, melakukan ini kepada kami? Apakah ada suku lain yang memiliki kemampuan untuk menemukan biji-biji itu lebih baik daripada kami? Trey, untuk pertama kalinya, menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan Uriah dan berkata dengan bibir mengerucut, Saudara Elian, bisakah Anda meminta Yang Mulia untuk bersikap lunak untuk kali ini, dan kita pasti akan menyelesaikan masalah ini. Elian mendesah sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada marah dalam suaranya, aku sudah mengirim utusan segera setelah mendapat pesan 2 hari yang lalu. Namun, utusan itu tidak kembali yang berarti dia sudah mati dan ini juga menyampaikan Yang Mulia menolak permohonan kami. Semua orang merinding saat mendengar ini, mereka tahu masalah ini sekarang sudah di luar kendali mereka. Mereka sekarang bisa menemukan pencuri gila itu atau mempersiapkan diri untuk bertarung demi mempertahankan status mereka. Namun, semua orang di ruangan ini tahu bahwa begitu Duke Iblis Laut mulai mengendalikan situasi, tantangan tidak akan berhenti setelah 1 penantang pun. Mereka akan terus melawan setiap bulan setelah masa tenggang sampai mereka benar-benar kelelahan dan musnah. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari tantangan ini dan cara termudah bagi para petinggi untuk menyingkirkan masalah tersebut tanpa harus mengotori tangan mereka atau merusak gengsi mereka. Meskipun aturan ini ditetapkan oleh para leluhur ras iblis untuk membuat iblis lebih kejam, kuat, dan memperoleh pengalaman bertempur. Akan tetapi, beberapa iblis tingkat tinggi menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri, dan Duke Laifi adalah salah satu iblis tersebut. Saya lebih suka Duke Iblis Laut Tua. Yang Mulia berbudi luhur dan benar, bahkan Yang Mulia Raja Iblis Pedang memujinya untuk ini. Tapi putranya benar-benar bertolak belakang. Trey mendesah sambil meratap dengan masam. Tidak ada yang membantahnya karena Trey mengatakan yang sebenarnya. Jika Duke Iblis Laut Tua ada di sini, dia tidak akan pernah menyudutkan mereka seperti ini atau bahkan membantu mereka mengatasi masalah ini. Namun sayang, Duke Iblis Lautan Tua telah pensiun lebih dari 100 tahun lalu dan kini menjadi salah satu ajudan paling terpercaya dari Raja Iblis Pedang di Kastil Raja Iblis. Cukup, kita masih punya waktu sebulan. Itulah sebabnya aku memanggil semua anggota tingkat tinggi suku setan besi ke sini. Aku ingin semua orang mengesampingkan dendam masa lalu kita untuk sekali ini dan bekerja sama sebagai suku setan besi yang bersatu seperti yang pernah dilakukan leluhur kita ketika mereka memenangkan gelar Markes Setan untuk suku setan besi kita. Elian berkata dengan tegas saat kilatan dingin melintas di matanya.
Elian mungkin yang paling cemas tentang masalah ini daripada seluruh suku setan besi karena ia terbiasa tetap berkuasa dan kaya. Selain itu, ia memiliki banyak rahasia gelap yang akan terungkap begitu jabatannya sebagai penguasa kota berakhir. Ia lebih baik mati daripada membiarkan ini terjadi. Dia bahkan membiarkan putranya menikah dengan seorang psikopat tanpa berpikir dua kali, meskipun dia tahu seseorang telah menjebak putranya hanya untuk menjaga posisinya tetap aman. Jadi bagaimana bisa dia membiarkan pencuri gila menghancurkan semuanya? Kita akan menggeledah setiap rumah dan memeriksa setiap makhluk hidup dengan harta karun anti penyamaran yang kuat secara menyeluruh, entah pihak lain suka atau tidak. Katakan kepada mereka bahwa ini darurat, jadi bekerja samalah, atau mereka akan dijebloskan ke penjara bawah tanah selama 10 tahun. Jika mereka masih tidak bekerja sama, bunuh mereka tanpa ampun. Jangan tinggalkan selokan, aku ingin setiap sudut kota ini digeledah, jangan tinggalkan sedikit pun. Elian dengan tegas memerintahkan semua orang di ruangan itu. Tidak ada yang membantah jika ini adalah waktu yang lain, mereka akan berdebat tanpa akhir, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mendapatkan sesuatu dari ini. Masa depan seluruh suku mereka dipertaruhkan, jadi tidak ada yang berani diabaikan. Semua orang segera meninggalkan ruang rapat setelah mendiskusikan beberapa detail masa depan untuk memburu pencuri gila itu. Setelah klan lain pergi, hanya klan besi emas yang tersisa di ruang pertemuan. Salah satu tetua akhirnya berbicara pada saat ini dengan nada khawatir, "Tuanku, bagaimana jika kita tidak menemukan pencuri gila itu dalam sebulan?" Kedua tetua yang sedang berdebat itu tetap diam dan menunggu jawaban Elian karena mereka juga memiliki pertanyaan yang sama. Elian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan muram, "Kita harus menjadikan seseorang pencuri gila dan mengeksekusinya kalau begitu." Para tetua itu jelas tidak senang dengan jawaban ini karena itu bukanlah solusi bagi masalah mereka. Keadaan akan semakin sulit bagi mereka jika pencuri gila itu muncul lagi setelah eksekusi pencuri palsu itu. Itu lebih seperti bom waktu. Mereka akan mendapat masalah besar kalau itu terjadi karena saat itu di Menduke Laifi bahkan tidak membutuhkan pisau milik yang lain untuk menghabisi mereka, dia akan melakukannya sendiri karena dia punya alasan yang tepat untuk melakukannya. Kalau begitu, pastikan kau menemukan bajingan itu. Elian akhirnya membentak dan tekanan luar biasa turun ke dalam ruangan. Dia bukan orang bodoh, dan dia tahu konsekuensi menipu eksistensi setingkat adipati iblis, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bertekad menyelamatkan dirinya sendiri, dan jika dia tidak bisa, dia akan menyeret seluruh suku iblis besi bersamanya. Elian sungguh kejam. Tanda pisah. Sementara seluruh suku setan besi tengah mencari pencuri gila itu kemana-mana, orang itu sendiri saat ini berada di dalam ruang bawah tanah rahasia. Pencuri gila ini jelas Noah. Setelah mengetahui manfaat mencuri, dia tidak ragu lagi dan memulai usahanya mengumpulkan poin rumah dengan mencuri. Tempat pencuriannya tentu saja adalah kota setan besi. Saat dia mencuri untuk beberapa kali pertama, dia akhirnya sadar dan menemukan metode uniknya sendiri untuk mencuri, yaitu dengan memotong tangan korbannya karena dia tidak memiliki copet seperti es. Ini adalah cara yang paling mudah dan langsung, dan juga sangat disukainya. Namun, dia tidak merampok sembarangan orang, dia pertama-tama mengamati korbannya dan menilai apakah mereka pantas atau tidak, lalu mulai bertindak. Noah bahkan tahu orang-orang memanggilnya pencuri haus tangan dan pencuri gila, namun ia tak pernah peduli dengan sebutan-sebutan itu dan hanya melakukan hal-hal sesuka hatinya. Setelah 6 bulan, dia akhirnya berhenti karena mencari korban menjadi semakin sulit karena kota iblis besi menjadi seperti kota terlantar, dan itu karena dia. Meskipun demikian, dia telah mencapai tujuannya untuk melakukan semua ini, yaitu poin rumah. Status rumah. Dia dengan bersemangat membuka statusnya untuk melihat perubahannya. Bab 309. Status rumah. Dia dengan bersemangat membuka statusnya untuk melihat perubahannya. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Status anggota rumah pencuri. Anggota DPR, Noah Knight, perempuan. Ras, setan. Garis keturunan, setan malam. Garis keturunan kelas 1, dapat ditingkatkan. Tanda pisah. Pencuri genre,
pencuri pembunuh pemula. Peringkat rumah, anggota normal, dapat ditingkatkan. Peringkat berikutnya, anggota lama, 24/100 pencurian. Tanda pisah. Kultivasi bela diri, tahap inti Sungai Perak dari alam inti Sungai Ki. Bakat, rendah dapat ditingkatkan. Tanda pisah. Teknik dan keterampilan, 0. Tanda pisah. Poin rumah, 12.800. Tanda pisah. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda pisah. Toko rumah, pencuri pembunuh. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata Noah berbinar-binar karena kegembiraan saat melihat statusnya yang sedikit lebih maju. Dibandingkan dengan yang pertama, statusnya lebih rinci dan poin rumahnya ribuan kali lebih banyak. Akhirnya aku bisa membeli pil pemulihan fondasi iblis dan teknik kultivasi prinsip pembunuh pencuri sekaligus. Noah bergumam pada dirinya sendiri. Noah tahu saat dia meminum pil penyetelan ulang fondasi iblis, basis kultivasi inti Sungai Perak Ki miliknya yang kuat akan langsung hilang, dan dia harus berkultivasi lagi. Itulah sebabnya dia pertama-tama mengumpulkan banyak poin rumah, sehingga dia bisa membeli teknik kultivasi jiwa juga dengan pil pengaturan ulang fondasi. Dengan cara ini dia tidak perlu khawatir tentang poin pencuri untuk beberapa waktu. Terlebih lagi, dia harus bergantung pada es untuk perlindungan saat dia menjadi lemah, dan dia merasa sangat rumit tentang hal ini karena dia akan menjadi beban baginya. Ini adalah salah satu alasan dia masih belum meminum pil, dan dia menunggunya menyelesaikan musim kultivasinya sebelum mengambil langkah berikutnya. Mata gelap Noah melirik es yang saat ini tengah duduk dengan mata terpejam seperti patung. Ia jarang sekali datang ke ruangan rahasia ini selama 6 bulan ini, dan setiap kali ia mendapati es dalam posisi yang sama. Namun, dia bingung dengan gundukan abu kecil berwarna gelap di sudut ruangan rahasia ini. Dia ingat dengan jelas bahwa gundukan ini jauh lebih besar daripada terakhir kali dia melihatnya 3 bulan lalu. Apa sebenarnya yang dilakukan pemimpin itu? Noah merenung. Bagaimanapun, dia tidak mengganggunya ataupun keluar lagi karena seluruh kota kini sedang mencarinya, dan dia tahu tindakannya ini akan mengundang perhatian yang tidak diinginkan, terutama dari Duke Livy yang sangat memperhatikan wilayahnya. Di samping itu, dia ingin cepat-cepat berkultivasi di jalur jiwa dan mulai berlatih alkimia saat dia menyetel ulang kultivasinya, karena dengan begitu, dia akan belajar mengendalikan ki jiwa juga, yang mana sangat membantunya. Dia sudah merencanakan semua ini dan sekarang tinggal menunggu es. Sebaliknya es tidak tahu kalau Noah ada di sana, dia juga tidak bisa merasakan keadaan sekelilingnya karena dia begitu asyik dengan jurus peluru penusuk jiwa itu selama 10 hari dan bahkan sudah lupa dengan keadaan sekelilingnya. 2 hari berlalu dan akhirnya, mata es terbuka, menyala-nyala dengan ki jiwa, dan untuk sesaat, 10 proyektil jiwa muncul di belakangnya sebelum menghilang ke udara saat dia berkedip. Bibirnya melengkung ke atas saat dia merasa sekarang dia bisa memadatkan 10 peluru jiwa sekaligus dengan penguasaan tingkat menengah, dan peluru itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan peluru penusuk jiwa tingkat rendah. Es ingin menguji kemampuan ini, tetapi ia tahu ini adalah jurus mematikan, kartu truf, bukan sesuatu yang bisa ia coba secara acak. Ia akhirnya menyadari Noah menatapnya dengan rasa ingin tahu dan antisipasi tidak jauh darinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kamu akhirnya kembali." Sesekali es akan mendapat pemberitahuan pencurian, yang juga merupakan semacam laporan bahwa Noah baik-baik saja, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. "Ya," jawab Noah lembut. "Sudah berapa lama waktu berlalu? Bagaimana dengan dunia luar? Apakah ada sesuatu yang terjadi saat aku menyendiri?" Es tidak tahu berapa lama dia berlatih dan apa yang terjadi di luar. Leader telah menyendiri selama lebih dari 6 bulan dan selain beberapa masalah kecil, semuanya normal di luar. Hal yang perlu diperhatikan adalah Duke Livy telah memasang harga hadiah yang sangat besar untukku beberapa bulan yang lalu sementara tidak ada kabar tentang leader dan Golden Iron Demon Clan dan Silver Iron Demon Clan tidak berselisih satu sama lain seperti yang dipikirkan leader setelah menemukan bandit itu di kamar putrinya. Noah segera melaporkan insiden besar itu kepada S. sambil menyembunyikan perbuatannya. S mendengarkan dengan tenang dan membiarkan Noah menyelesaikan laporannya sebelum berkata,
aku meremehkan Duke Iblis Levi. Dia tahu jika dia mengatakan sesuatu tentang penyusup asing yang melarikan diri dari penjaranya, reputasinya akan sangat tercoreng dan mungkin akan dihukum oleh otoritas yang lebih tinggi. Itulah sebabnya dia mencoba menangkapmu, sehingga dia bisa menemukanku melalui dirimu. Sedangkan untuk klan besi perak dan klan besi emas, ini sesuai dengan harapanku. Aku hanya ingin melihat hasil akhir dari pemimpin klan besi perak sekaligus mengukur kesabaran dan keserakahan pemimpin klan besi emas atas jabatannya. Harus kukatakan mereka berdua melakukannya dengan baik. Es sama sekali tidak terlihat gugup. Sebaliknya, dia tersenyum samar, seolah semuanya berjalan sesuai rencananya. Noah sudah menebaknya sendiri, tetapi dia tidak tahu apa yang Es coba capai di sini. Tetapi dia tidak bertanya karena Es tidak memberitahunya. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan melaporkan masalahnya sendiri. Pemimpin, aku ingin mengatur ulang kultivasiku. Apa pendapatmu tentang ini? Dia sangat antusias menunggu ini tetapi tidak berani melakukannya tanpa mencari tahu pendapat Es tentangnya. Es tentu saja tercengang mendengar ini dan bertanya, apakah kamu mengumpulkan cukup poin rumah untuk pil dan teknik kultivasi? Dia tidak menyangka Noah akan begitu cepat mengumpulkan lebih dari 10.000 poin rumah. Ya, aku punya lebih dari 12.000 poin rumah saat ini. Noah dengan cepat mengatakan yang sebenarnya kepada Es, tidak ada gunanya bersembunyi darinya sama sekali. Es tidak langsung menyetujui permintaannya dan berpikir sejenak. Ia tahu jika Noah mengatur ulang fondasinya, ia akan kehilangan semua kekuatannya dan harus mengolahnya lagi. Namun, ini akan menghilangkan pembantunya yang kuat untuk sementara waktu. Namun, dia tidak ingin menghentikannya, karena itu akan terlalu egois baginya dan sama saja dengan menghalangi jalan Noah. Dia tahu semakin cepat Noah mengatur ulang fondasinya, semakin baik bagi mereka berdua. Apa yang membuatku ragu-ragu? Aku selalu menyendiri, dan aku tidak bisa terlalu bergantung pada orang lain. Es tidak ragu lagi dan segera berkata sambil tersenyum percaya diri, lakukan saja, kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku bisa melindungi kita berdua. Mata Noah berbinar gembira saat mendengar kata-kata Es, tetapi dia masih bertanya dengan ragu, apa kamu yakin? Jangan khawatir jika aku tidak percaya diri. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu melakukan ini? Lagi pula, aku tidak berencana untuk keluar dalam waktu dekat. Es terkekeh. Noah akhirnya merasa yakin saat mendengar perkataan Es. Ia tahu tempat ini cocok untuk bersembunyi selama yang mereka inginkan dan tidak akan ada yang bisa menemukan mereka karena batu-batu istimewa ini menghalangi semua fluktuasi ki dari dalam dan luar. Tanpa menunda, Noah berlutut dan dengan penuh semangat, berdoa, dengan suara keras, Dewi, mohon berikan aku pil penyetelan ulang fondasi iblis dengan rahmatmu. Esther diam karena matanya berkedut melihat sikap berdoa wanita itu dan merasa sedikit malu karena dialah yang menuntun wanita itu ke jalan ini. Kau tidak perlu berlutut atau berdoa dengan suara keras seperti ini. Pikirkan saja, dalam benakmu, dan Sang Dewi akan mengabulkan permintaanmu selama kau memiliki poin rumah. Esther batuk untuk menyembunyikan rasa malunya dan mengoreksinya. Noah mengangguk mengerti karena ini pertama kalinya dia membeli sesuatu dari toko. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pembelian telah berhasil. Pil riset fondasi iblis telah dikirimkan ke ruang penyimpanan harta karun anggota rumah. Tanda pisah. Noah Nighthouse Point S 2800. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah segera melihat ke dalam cincin penyimpanannya dan menemukan pil kristal gelap dengan pola merah aneh di atasnya. Ini sungguh ajaib. Dia terpesona oleh cara penyampaian Sang Dewi. Dia bahkan tidak merasakan apapun saat cincin penyimpanannya dimainkan. Es juga melihat pil di tangan Noah dan tahu dia telah berhasil membeli pil pengaturan ulang fondasi dari sistem. Dia belum pernah melihat pola merah itu sebelumnya dan merenung, kelihatannya seperti simbol rune, tapi tidak pada saat yang sama, dan hanya garis-garis sederhana. Bagaimanapun, Es tidak terlalu memikirkan hal ini karena alkimia bukanlah keahliannya dan saat ini dia hanyalah perajin rune tingkat 1.
Bagaimana dia bisa meneliti sesuatu dari sistem? Noah berkata dengan bersemangat, "Pemimpin, aku akan memulai." S hanya mengangguk dengan sedikit harapan di matanya. Dia juga ingin melihat bagaimana fondasi yang tidak mungkin diatur ulang akan diatur ulang. Noah segera rileks dan menenangkan pikirannya, dan akhirnya, dia melepas topengnya. Bab 310. Noah berkata dengan bersemangat, "Pemimpin, aku akan memulai." S hanya mengangguk dengan sedikit harapan di matanya. Dia juga ingin melihat bagaimana fondasi yang tidak mungkin diatur ulang akan diatur ulang. Noah segera rileks dan menenangkan pikirannya, dan akhirnya, dia melepas topengnya. Mata S langsung berbinar saat melihat Noah hendak melepas topengnya. Meskipun dia tidak pernah peduli dengan penampilannya, manusia itu pada dasarnya penasaran dan Noah tidak pernah melepas topengnya sebelumnya, bahkan saat dia sangat percaya pada S. Itulah sebabnya hal ini membangkitkan minat S, meski tidak dengan cara yang salah. Akan tetapi, saat topeng Noah akhirnya lepas dari wajahnya, mata S langsung memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut sebelum berubah menjadi dingin. Dia bisa melihat dengan jelas wajah Noah yang benar-benar rusak seperti seseorang telah memukulinya dengan buku-buku jari besi. Itu tidak wajar. Noah tiba-tiba merasakan hawa membunuh dari S dan akhirnya tersadar dari kegembiraannya mendapatkan pil Reset Foundation. Ketika matanya tertuju pada S, yang menatapnya dengan dingin dengan sedikit hawa membunuh dan amarah, lalu pada topeng gelap di tangannya. Akhirnya dia mengerti. Dalam histerianya, dia lupa tentang wajahnya dan melepas topengnya, sehingga dia bisa meminum pil pemulihan fondasi. Dengan mata panik, dia mengenakan kembali topengnya dan menundukkan kepalanya karena malu serta mencengkeram ujung jubahnya erat-erat. Kegembiraan karena mendapatkan pil pemulihan fondasi kini sepenuhnya tergantikan oleh rasa gentar, malu, getir, dan kehilangan. Sekarang, dia akan menganggapku monster dan membuatku jijik. Pikiran suram merasuki kepalanya saat hatinya berubah semakin dingin. Suara S terdengar saat ini, penuh amarah. Siapa yang melakukan ini? Noah heran dengan reaksi S yang tidak wajar karena ia mengira S akan berkata, "Kamu jelek atau menjijikan," atau, "Jangan lepas topengmu lagi," atau, "Teruskan saja aku akan melakukan tugasku." Ia mengira S akan menjauhinya mulai sekarang. Akan tetapi, kata-katanya adalah hal yang paling tidak diduganya, dan dia bahkan tampak marah karenanya, tidak merasa jijik atau takut. Aku melakukannya sendiri." Noah akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata. S terkejut mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tapi kenapa?" "Untuk melindungiku dari Livy karena kebiasaannya menjadikan wanita cantik sebagai mainannya. Setelah mengetahui bahwa dia adalah pembunuh sukuku yang sebenarnya, aku menggunakan racun di wajahku dan menghancurkannya sepenuhnya. Jadi, dia tidak akan tertarik padaku." Suara Noah sedingin S, dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan niat membunuh ketika dia menceritakan rahasia tergelapnya. S memejamkan matanya, mendengar ini, dan merasa jengkel dengan kata-kata dan tindakannya yang menyebalkan. Dia tahu setiap wanita paling menyukai penampilannya, baik itu manusia atau iblis, dan untuk menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri, dibutuhkan keberanian dan ketegasan yang luar biasa serta hati yang keras. S mendesah dengan sedikit kesedihan. Dia sekali lagi meremehkan tekad Noah, dan seberapa jauh dia bersedia membalas dendam. Noah sedikit gemetar mendengar desahan S. Ia tidak berani menatapnya lagi, takut melihat kebencian di matanya. Ia tidak pernah menyangka hari ini akan tiba saat S menyesali keputusannya sendiri hingga ia ingin mati. Sebelumnya dia tidak pernah berpikir untuk menemukan seseorang dan membuka diri kepada orang itu. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang tidak berperasaan dan tidak memiliki emosi apapun. Namun setelah bertemu S, dia merasa bahwa selama ini dia salah dan takut menunjukkan penampilannya sendiri. Ia bahkan ingin menyembuhkan wajahnya, tetapi ia tahu lebih dari siapapun bahwa racun yang ia gunakan tidak ada obatnya. Ia melakukannya agar jika suatu hari Livy menunjukkan taringnya, ia tidak akan berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sayang, kini ia sangat menyesali perbuatannya sendiri. Sayang, tak ada obat penyesalan di dunia ini. S berkata dengan tegas. Jangan khawatir,
Kami akan segera membalas dendam padamu dan menyembuhkan wajahmu, aku janji. Dia bukan orang yang terlalu memikirkan hal-hal seperti ini. Selain itu, dia tahu banyak tanaman herbal yang dapat menyembuhkan hal semacam ini. Meskipun ia memiliki pil penyembuhan surgawi dari sistem tersebut, ia tidak memberikannya kepada Noah karena ia tidak yakin apakah ada makhluk lain selain dirinya yang dapat meminum pil tersebut. Bagaimanapun, pil-pil itu dipenuhi dengan ki surgawi. Noah sedikit terharu mendengar ucapan S. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kebencian di dalamnya. Dengan sedikit keberanian, dia akhirnya menatap S dan mendapati ekspresinya sama, tanpa sedikit pun rasa benci padanya. Dia terharu dan berkata, "Terima kasih." Dari lubuk hatinya. Meskipun dia tahu S mungkin menghiburnya karena dia tidak tahu seberapa kuat racun itu, dia tetap merasa terharu dan hangat di hatinya. Kamu bisa minum pil itu tanpa khawatir. S segera mengganti topik pembicaraan karena dia tidak ingin dia berkubang dalam kesengsaraannya lagi. Ya, Noah mengangguk sedikit. Namun kali ini dia berbalik. Meskipun dia tahu S tidak merasa jijik dengan penampilannya yang cacat, meskipun dia merasa jijik. S tidak menghentikannya dan mengamati dalam diam. Noah kembali melepas topengnya dengan mata penuh tekad dan meminum pil hitam itu tanpa henti. Pil pengaturan ulang fondasi langsung berubah menjadi kabut hitam dan menyebar ke tubuh Noah setelahnya. Dia menjerit kaget sebelum matanya terbuka lebar karena ngeri karena dia bisa merasakan ruang bela dirinya bergetar saat kabut gelap mulai menyelimutinya. Meskipun dia ingin berteriak, dia tidak melakukannya. Dia adalah wanita berkemauan keras dan rasa sakit sebesar ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia telah menanggung hal yang jauh lebih buruk. S juga memperhatikan perubahan fluktuasi jiwa Noah dan ki-nya juga berubah sangat kacau. Ini sudah dimulai. S tahu pil itu sudah berefek. Dia tidak tahu berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mereset fondasi seseorang dari alam inti sungai Ki ke nol, tetapi tampaknya sangat menyakitkan. Dia merasa cukup beruntung memiliki fondasi jiwa dan bela diri serta mengolah keduanya pada saat yang sama. Setelah mengamati selama beberapa saat, S akhirnya menyadari perubahan pada aura Noah yang perlahan mulai berkurang sedikit demi sedikit seolah-olah ki-nya bocor keluar dari tubuhnya. S menatap Noah dengan serius. Dia bisa mendengar giginya terkatup rapat dan punggungnya sedikit gemetar. Dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa atau ikut campur dalam proses ini. Noah harus menanggungnya sendiri sampai akhir. Melihat Noah baik-baik saja untuk saat ini dan proses ini akan memakan waktu, ia memutuskan untuk berlatih membuat rune sementara waktu. Itu adalah satu-satunya hal yang tidak ia latih setelah datang ke benua iblis yang perkasa, dan ia benar-benar kurang dalam aspeknya saat ini. Terlebih lagi, sekarang setelah sistemnya ditingkatkan, dia dapat dengan mudah membuat jimat duniawi dengan TP. Namun jimat-jimat itu tidak cukup di sini, dan dia harus meningkatkan peringkat pembuatan rune-nya sesegera mungkin. Tak lama kemudian, S asyik dengan misteri tahap runik Manifest Ice, bagian pertama dari manual dasar pengrajin rune surgawi. Tahap ini hanya penguasaan tingkat rendah, dan dia punya firasat bahwa dia akan segera mencapai penguasaan tingkat menengah. Tanda pisah. 3 hari pun berlalu. Pada hari itu, mata S terbuka dan berkilauan dengan warna kemasan. Akhirnya aku memasuki level menengah dalam tahap runik Manifest Ice. Berjalan jauh lebih lancar dari yang kuduga. Tapi aku masih tidak bisa melihat menembus ruangan ini. S melihat sekeliling dan tidak melihat apapun dengan teknik runik Ice-nya yang baru saja dia kuasai. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. S menggelengkan kepalanya dan berhenti menggunakan teknik mata rahasia. Dia kembali mengamati Noah dengan matanya yang menggetarkan jiwa dan tercengang karena auranya sekarang seperti aura seseorang di alam sungai Ki yang mengalir. Dia juga tampak jauh lebih baik dan terkendali. Sepertinya dia berhasil menahan bagian terburuknya. S mengangguk puas dan lega. Dia kembali menyibukkan dirinya dengan bagian kedua dari panduan dasar perajin rune tanpa rasa khawatir lagi. Tanda pisah. 7 hari lagi berlalu. Pada hari ini, ruang bela diri Noah akhirnya menyusut menjadi ketiadaan, yang merupakan tanda jelas wilayahnya memasuki alam gerbang Ki. Yang mengejutkan, Noah memiliki 8 batu tulis fondasi, yang dengan cepat berubah menjadi 8 gerbang Ki.
Namun, kali ini proses mengistirahatkan jalur kultivasinya meningkat pesat karena satu demi satu gerbang Qi mulai hancur. Noah merasakan sakit yang membekukan darah dari sekujur tubuhnya dan ketika gerbang Qi terakhir berubah menjadi ketiadaan, matanya terbuka tiba-tiba, dan dia memuntahkan sejumlah besar darah hitam. Mata es terbuka lebar saat ini sambil mengerutkan kening, melihat genangan kecil darah gelap di depan Noah, dan bertanya, apa yang terjadi? Noah segera menenangkan diri dan berkata dengan lesu, dengan nada gembira dalam suaranya, prosesnya berhasil.